Halo teman-teman, selamat datang di Broadcaster Miftahul Ulum TV. Di segmen Asik Apa Sih Kita, aku Rohmah Tiara Setiani kali ini kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang prajurit TNI yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negeri. Nah, langsung saja kita sapa. Hai Pak. Halo. Bisa perkenalkan diri kepada teman-teman, siapa namanya, tinggal di mana, dan lagi apa biasanya ada karamel apa? Tugas di mana? Lagi tugas di mana? Halo, perkenalkan, nama saya Subadi, pangkat Sersan Mayor. Untuk anak 3, istri 1. Asli saya kelahiran Wonosobo. Untuk alamat sekarang Jalan Nur Cahya, Petengan, RT 5, RW 8, Gang Gladek, Bintoro, Demak. Untuk dinas saya di Kodim 0716 Demak, yang tepatnya adalah di Koramil 03 Wonosalam. Di Koramil Wonosalam udah berapa lama Pak tugasnya? Untuk pertama dinas di Kodim Demak, saya di Koramil 05 Mijen, kemudian di sana 5 tahun, kemudian dipindah ke Kodim di bagian logistik 2 tahun, kemudian dipindah lagi ke Koramil Wonosalam, kira-kira ya ini sudah 9 tahunan di Koramil Wonosalam. Pak Badi itu menjadi TNI emang cita-cita dari kecil atau sebenarnya ada cerita lain Pak? Ya sebenarnya cita-cita itu ada karena banyak yang di kampung katanya, wah pasti kita jadi tentara. Karena begitu, terus lama-lama ya terus saya daftarkan diri. Sempat gagal 2 kali karena yang pertama mungkin fisiknya belum terbina, untuk yang kedua pas tes sakit, untuk yang ketiga alhamdulillah masuk melalui jalur Tamtama. Saya masuk tahun 1995. Berarti udah lama ya. 30 tahun. Nah, udah 30 tahun. Awal-awal itu Pak Badi ngerasa kayak berat banget nggak, kayak waktu latihannya dan lain-lainnya, kayak ngerasa berat banget apa enggak? Ya kalau pendidikan itu dikatakan berat ya berat, dikatakan tidak ya tidak, karena kan kita banyak teman. Saya dulu sekitar 215 orang, jadi kan banyak teman, banyak suka dukanya, banyak teman. Alhamdulillah ya kuat sampai sekarang gitu. Kalau nggak kuat ya gitu, Pak. Ya. Pengalaman paling berat sampai bikin Pak Badi hampir kayak nyerah lah, wah gak bisa iki, ada nggak Pak? Yo kalau didikan kita tidak ada yang seperti itu. Didikan kita tidak ada didikan kata menyerah. Berarti tidak ada. Harus terus maju, apapun itu bentuknya, apapun itu kehidupan kita ya harus terus maju. Kalau di tempat saya dulu di batalion saya itu prinsipnya adalah pantang mundur. Jadi ora entuk mundur, harus maju. Nah, terus. Gitu. Nah, awal-awal jadi TNI itu gimana sih Pak? Ceritain dari awal gitu loh. Ya kita dari awal pertama harus dites. Tes 1 toh, tes kesehatan, tes fisik, tes psikologi, itu ada semua. Psikologi itu gimana Pak? Psikologi contohnya, tes psikologi itu contohnya gini. Apakah Anda takut dengan pisau? Itu tes psikologi. Kalau takut? Ya kalau takut berarti kan gila. Pisau dilihat itu kan ada pertanyaan yang menjebak. Apakah kamu takut ditusuk pisau? Lah itu baru takut. Kalau apakah kamu takut dengan pisau? Kan tidak. Gitu. Kalau tes kesehatan berarti dari atas sampai bawah? Iya, dari apa sampai bawah ditelanjangin kita di situ. Ya memang seperti itu. Cowok cewek Pak? Ya cowok atau di ruangan kita masuk 10 orang, ditelanjangi full, diperiksa semua. Juga semuanya? Semuanya, dari hidung, telinga, mata, gigi. Kalau misal semua udah benar tapi ada satu yang nggak bisa juga? Ya itu kan ada pertimbangan. Maksudnya itu di tentara bisa ndak. Kalau tidak bisa ya kita gagal. Contohnya saya kan pernah sakit ndak bisa, kan gagal juga. Saya 3 kali. Terus yang pertama saya dinas di Semarang, di batalion namanya Banteng Redes. Banteng Redes? Iya, di Semarang di Serondol.
Kalau tahu yang banyak burungnya, burung itu lo blekok putih. Lah di situ ya di situ batalion saya. Berarti Dulu. kan langsung pecah jadi TNI lah Pak. Itu berapa tahun itu? Apanya? Pelatihannya kayak Kalau saya pertama 4 bulan pendidikan dasar, terus 4 bulan lagi pendidikan lanjutan. Loh, ada beda-beda gitu. Iya beda toh. Setelah pendidikan dasar kita satu angkatan kumpul jadi satu. Ya, Nah, setelah itu kan dipisah-pisah, ada yang masuk Kopassus, ada yang masuk Kostrad, ada yang masuk Arhanud, ada yang masuk Armet, kan beda-beda. Ada yang bagian tank, ada yang bagian senjata besar. Lah kalau saya itu senjatanya kecil. Jadi kalau perang yang pertama di depan. Berarti Pak Badi yang paling depan. Yang paling depan. Kalau ada peperangan, ada itu yang paling depan adalah saya, pasukan infanteri namanya. Berarti yang belakang-belakangnya ada juga. Ya ada tuh. Pertama berarti Pak Badi. Ya kan ada pasukan infanteri, ada pasukan kavaleri, ada pasukan armet, ada pasukan yang paling belakang Arhanud. Arhanud artileri pertahanan udara. Yang paling enak. Ya? Yang paling enak. Yang di tempatnya anak saya itu Mas Husen itu. Oh, nah, ya. itu di situ. Nah, waktu setelah jadi TNI Pak. Nah, pertama kali Pak Badi turun tugas, apa sih yang bikin kaget? Oh, ngene jadi ngono. Ora kaget. Ya awalnya kaget toh, dari orang umum dididik militer itu kan nanti kan tetap ya kaget, tapi karena banyak temen, banyak nganu kan jadinya terbiasa bangun tidur. Kalau tentara itu dari bangun sampai bangun lagi itu diatur oleh waktu. Berarti bukan kita yang mengatur waktu, tapi waktu yang mengatur. Waktu harus kita yang mengatur waktu juga, waktu yang harus diatur juga gitu. Bahkan mesti kan banyak orang yang mikir TNI itu kerjanya perang, padahal itu bukan cuma tentang perang aja kan Pak? Di dalam undang-undang TNI kan ada tuh, kita ada perang dan selain perang, non perang. Contohnya selain perang, satu, membantu pemerintah daerah. Contohnya bencana alam. Banyakkah yang di TV-TV bencana alam? Yang maju siapa? Tentara toh? Lah, itu adalah tugas kita. Termasuk saya jadi Babinsa, itu termasuk membantu pemerintah daerah. Jadi Babinsa seperti saya menguasai desa Lempuyang. Saya harus tahu bagaimana, kiainya nama siapa, lurahnya nama siapa, orang-orang yang berpengaruh di situ siapa, terus jalannya jalan apa, lapangannya di mana, terus itu termasuk ketahanan pangan, bagaimanakah panennya bagus tidak, itu semua harga panen, semua dipelajari, termasuk KB. Iya, keluarga berencana itu masuk kita juga. Itu IUD berapa, MOP berapa, semua termasuk ketahanan pangan, harga lombok berapa, harga itu semua karena itu untuk pertahanan. Jadi untuk pertahanan itu kalau wilayahnya makmur subur, tentunya kan pencuri jarang. Terus ya pencurian kan jarang. Kalau kita di situ rakyatnya makmur, harga berapa harus tahu semua. Nah, dikira jangan Babinsa jalan-jalan itu tidak bekerja. Dia jalan-jalan itu mencari informasi, bekerja. Oh gini, oh begini, oh begini. Nanti dilaporkan bagaimana pupuk lancar tidak. Nanti dilaporkan bagaimana pupuk. Siapa yang subsidi pupuk di situ, harus tahu semua. Berarti gitu. Langsung terjun berinteraksi sama masyarakat. Iya, harus itu. Harus berinteraksi, harus tahu, harus menguasai wilayah tersebut. Yang ditugas saya kan Lempuyang. Kamu tanya saja di Lempuyang, kenal saya semua enggak? Dari orang tua, anak-anak, semua. Kenal, orang gila pun ada yang kenal sama saya, kemarin telepon sama saya. Orang gila bisa nelpon Pak Badi? Iya, video call. Harus seperti itu semua. Saya orang gila di mana? Di Lempuyang tahu semua mana-mana orangnya ini namanya ini.
tahu semua kiainya siapa, yang berpengaruh di situ harus kenal semua. Lempuyang arah Telaga niku, Pak. Ya, nanti kalau ada acara ibu-ibu Fatayat kita datang. Iya, atau ada acara pengajian Maulud kita datang kan gitu. Jadi kenal semua. Pak, berarti langsung kayak interaksinya sama masa dekat banget gitu. Iya. Itu kan untuk gini loh, apabila kita terjadi perang, Indonesia perang misalnya. Nanti heli mau turun di mana? Heli pasukan mau turun di Lempuyang. Kan saya tahu, itu lapangannya enggak bisa, kemudian itu lapangannya enggak bisa untuk turun ini. Untuk tank bisa enggak lewat situ. Nah, itu saya, makanya saya jalan, mana jembatan, mana kan harus tahu semua. Kalau misal waktu dulu kalau soal jauh dari keluarga, gimana biasanya Bapak ngadepin rasa kangen? Terus apalagi kalau tugas berbulan-bulan kayak gitu? Saya pertama tugas waktu bujangan saya di Timur. Dulu Timur masih Indonesia. Oh, iya. Tahun 98 saya datang ke sana. Terus saya tuh masih bujangan. Nah, ya dulu kan belum ada telepon toh. Kalau dengan cewek saya, cewek saya yang sekarang jadi istri saya, Bu Via. Lah, itu dulu pakai surat. Jadi dulu pakai surat. Tulis. Surat cinta itu toh. Nah, nanti 1 minggu datang. 1 minggu datang di Timur nanti dibaca. Kan seneng dapat surat dari ceweknya. Dulu pakai surat. Dulu pernah tak clipping itu suratnya tapi hilang. Tak clipping di majalah itu loh. Tak tempel ke malah hilang. Maksudnya saya untuk kenang-kenangan gitu tahun 97 saya. 7. Ya. Berarti itu udah di Timur. Ya, saya belum tidur di sana 13 bulan. 13 bulan terus itu pulang terus ada kerusuhan di Ambon, saya juga ke Ambon di sana 9 bulan. Berarti kalau ada rusuh-rusuh langsung ke sana, Pak? Iya, kalau misalkan mendadak ya bisa, terus nganu ya bisa. Terus tahun 2000 saya ke Aceh. Ke Aceh? Aceh itulah yang banyak pemberontakan GAM itulah. Saya di sana 12 bulan juga. Jadi pagi jam segini, nanti malam ke hutan. Di hutan nanti 7 hari baru turun lagi nyari pemberontak itu. Tidurnya di hutan. Ya tidurnya di hutan. Lah di mana? Berarti di pohon-pohon kan langsung tidur aja gitu. Iya tidur, kan ada tenda. Kita tendanya yang segini tapi untuk 12 orang. Kalau dilipat segini, tapi kalau di nganu lebar itu untuk 4 orang. Kita kan 12 orang satu regu. Itu peperangan Aceh itu sampai berapa tahunan, Pak? Yo saya di sana pertama 12 bulan. Jadi ya tiap hari hidupnya saya di hutan. Kalau di hutan terus ya kadang di kota 2 hari, nanti berangkat lagi masuk ke hutan. Kayak ada nggak pengalaman lucu yang Pak Badi alamin waktu menjadi kayak bertugas gitu? Ya banyak. Kan satu angkatan ya banyak toh, ada pemikiran gini-gini. Lucu teman saya namanya Sutimin. itu namanya Sutimin. Itu pernah dulu kan ya namanya nganu toh, suruh ngapalkan lagu ndak hafal-hafal. Naik di genteng itu naik genteng itu loh sampai pagi di situ. Banyak pengalaman-pengalaman lucu. Kan di film juga banyak toh tentara pengalaman dulu ya seperti itu. Itu memang nyata. Kalau horor banyak. Bapak pernah ngalamin? Ya pernah, saya di Aceh di horor. Saya malam berangkat ke hutan, tahu-taunya tidur ini kuburan semua. Nggak pada tahu karena malam toh. Lah kan pada kencing di situ. Tahu-taunya ada bunyi seperti hantu itu loh. Seperti hantu hantu. Iya, tenan itu. Betulan. Lah terus kan saya jaga gantian 1 jam gantian, yang jaga adik saya, Bang. Itu suara apa? Tak bilang kan suara kucing, padahal itu suara hantu. Tapi hantu takut dengan kita, kita aja ndak mandi 1 minggu di hutan.
Kok bisa, Pak? Yo kita ndak mandi toh, mandi di mana? Sudah pakaian seperti ini dipakai. Berarti ikut terus nih kok. Iya, itu 1 minggu. Sudah celana dalam semua, yo itu udah ganti. Kalau sholat Sholat kan yang tahu kan yang menciptakan kita. Kita sholat pakai sepatu ya boleh. Ada tetap caranya sendiri. Ada semua. Tanya aja pada gurumu. Sekolah pakai sepatu, sholat dalam keadaan darurat. Kan ada semua. Nah, ini yang bikin Tiara penasaran. Nah, yang penugasan di Aceh yang GAM itu kok gimana sih Pak konfliknya itu? Itu GAM itu kan mau merdeka sendiri Aceh. Merdeka sendiri. Nah, namanya mau merdeka sendiri berarti kan dia sudah makar. Makar tahu makar? Makario. Makar itu mau keluar dari Indonesia. Tapi sekarang udah keluar. Enggak toh. Enggak jadi. Nah, terus kita pemberontak yang di hutan itu kita yang nyari. Yang nyari. Teman saya tahun 2003 meninggal 3 di sana. Meninggal, 1 kena granat, 1 kena sininya, terus 1 ditembak sini. Itu dibawa pulang, Pak? Ya bawa pulang. Ya enggak apa-apa, memang saya jadi tentara dikontrak negara untuk itu. Nyawanya untuk. Nah, nyawanya dikontrakkan negara. Waktu kan kalau dibawa pulang, berarti misalnya meninggal di tempat, itu dipotong bareng-bareng. Iya toh. Apalagi ada yang sakit di hutan. Kalau ada yang sakit di hutan, kita buat tandu, kita tandu gantian temennya. Sampai nanti kan kadang kita sampai di gunung ke perjalanan ke evakuasi yang ada yang bisa untuk mobil itu kadang kan 3 hari 2 hari baru sampai jalan. Sampai jalan? Ya sampai jalan nanti dipikul gantian yang sakit. Ya aduh. Memang Jenderal Sudirman seperti itu. Iya persis seperti itu sama. Kalau ada yang sakit ya ditandu. Tapi tandunya ya tidak seperti jenderal, beliau kan jenderal. Kita tandunya ya seadanya. Kadang pakai sarung diginikan tali-tali, kadang pakai ponco yang itu loh yang untuk tidur itu. Nah, itu kan gunanya banyak. Kan nak meninggal kan ada tempatnya sendiri gitu Pak? Apanya? Buat penempatan orang meninggal. Iya, atau nanti dibawa pulang pakai pesawat, nanti diserahkan ke keluarga. Sendiri mana? Iya tuh. Aduh. Mayatnya yang digendong ini? Iya dikasih pesawat atau pesawat tentara, bukan pesawat umum. Itu. Pesawat tentara beda lagi sama pesawat ya, umum? Ya beda. Pesawat umum kan naiknya enak hadap sana. Kalau tentara kan hadap-hadapan sini gini di dalam. Berarti sambil nganu mayatnya nih? Ya kan enggak toh dimasukkan peti toh. Nanti yang ngirim kan ada tersendiri. Kalau kita ya tetap terlanjur di hutan. Pak Badi tahu naik pesawatnya? Ya pernah, naik heli pernah, pesawat pernah, kapal angkatan laut pernah. Naik pesawat itu kan ndak tipe-tipe kan anu Pak, langsung terjun itu. Ya ndak, itu kan latihan. Itu. Iya. Apa di pernah? Iya, semua pernah di situ. Takut gak Pak? Ya ndak takut, kalau kita dilatih kok. Kan tinggi Pak. Tinggi kan dilatih. Kalau jatuh, kalau kempes itu balonnya? Ya ndak. Udah teraman. Aman. Ya kadang ada kecelakaan biasa. Waduh, kecelakaan. Biasa Pak? Ya biasa. Kakinya patah, yang terjun itu tuh biasa. Kakinya patah udah nggak biasa Pak? Ya biasa, namanya latihan kok. Wah, penting gak meninggal. Kena meninggal pasti luar biasa itu. Waktu pertama kali di sana, waktu di Aceh itu loh, apa rasanya Pak Badi pertama, kayak deg-degan atau ada rasa cemas? Ya tidak. Oh, biasa baik. Biasa saja. Kita ketemu malah seneng tuh bisa menumpas yang makar-makar. Makar itu apa tuh Pak? Itu makar aku pengen keluar dari Indonesia. Oh, itu orang? Ya orang tuh pemberontak Aceh itu.
berpakai kayak orang biasa gitu. Iya, orang biasa bersenjata. Oh, bersenjata. Iya. Senjatanya untuk Wandi. Banyak sana. Di sana banyak. Banyak. Sana biasanya kalau 30 orang senjatanya ada sekitar mungkin 15. 30. Nah, kalau saya kan 12 orang. Kan nanti dibekali peluru. Enak Pak ngono tembak-tembak. Enak gimana wong itu anunya nyawa kok. Kalau meleset ya nyawa kita. Itu. Kalau kena kan malah apa Pak? Ya kena kalau sana yang kena, kalau kita yang kena. Ya udah. Tapi kayak ana sing kena bariku sembuh enggak Pak? Ada enggak? Ada. Itu teman saya yang di Kodim Demak juga orang Guntur dulu sama-sama sahabat talon kena sininya itu masih hidup sekarang. Aduh. Masih dinas. Bolong. Nah, sini, ya enggak toh. Ini sudah rapet toh, tapi ada bekasnya. Itu masih hidup. Berarti sampai nembus belakang. Iya. Dulu di Seranggam 3 orang, 6 orang tidak ada yang meninggal. 6 orang tidak ada yang meninggal. 6 orang tidak ada. Yang satu orang Guntur. Sini jebol, sini sampai sini. Itu bolong, bener-bener bolong. Iya, tapi kan udah rapet. Oh. Ana tak kira baju TNI kayak nganu. Mana? Kayak ana pengamannya lho Pak. Ya kita anti kalau di peluru. sana ada anti peluru, tapi kan cuma sebatas ini. Gini, anti peluru. Nak kena kepala ya wes ngono. Kepala pakai helm anti peluru. Yang tadi Pak dipakai. Hah? Yang tadi Pak pakai. Hampir mirip seperti itu, tapi dia sampai bawah ini. Lalu ini kan untuk jaga di gini, kalau itu hampir gini. Nah, gini. Pakai loreng-loreng gitu. Udah hijau warnanya. Iya hijau. Terus kita loreng-loreng gini ndak itu kalau dilatih kalau di sana ndak. Loreng-loreng 1 tahun nanti mukanya seperti apa? Lah ini kok tentara kok identik dengan warna hijau, kenapa tuh Pak? Aku kok bingung. Yo karena kita di hutan. Saya tiarap warna hijau kamu ndak mungkin tahu. Tiarap. Saya tiarap Heeh. di rimbun-rimbun, kamu lewat. Apa tahu? Ndak tahu kamu. Karena warna ini seperti Hijau. nah, Hijau warna seperti hutan, hutan. ada kuning, ada. Kalau di Indonesia warna ini yang cocok. Kalau di gurun luar negeri ada yang gurun pasir kan beda lagi. Ada yang warna warnanya seperti kuning. gurun. Nah, Oh, berarti menyesuaikan daerah. iya. Kalau di Indonesia warna gurun pasir nanti kita di hutan ya kelihatan. Pak Badi tahu kayak tiarap ngono. Ya tahu tuh. Kita nyergam musuh tahu, pernah kok. Tahu nyeget musuh ketangkap terus dia Pernah pakai Pak. tangkap. Hah? Dia pakai. Ya kalau ketangkap kan disuruh cari di apa? Diintegrasi bagi di mana musuh teman kamu di mana kan gitu. Minum dulu Pak, minum. Iya. Berarti itu langsung loh, karena musuh itu ora dipateni. Ya kalau kena ya dipateni. Kalau kita yang nggak mati, sana yang mati gitu loh. Enggak ada yang kalau semuanya mati. Ya udah, enggak Oh. Kalau ada semuanya hidup ada. ada tuh. Pernah uya-uyaan Pak karo musuh. Ya pernah tuh. Ya di sana nyari musuh kok bukan nyari teman. Loh. Nyari musuh yang apa? Yang mau memisahkan diri dengan Indonesia. Tuh. Kan mesti kan di Aceh itu kan ada interaksi sama warga Aceh. Itu ada yang bikin kayak terharu banget nggak Pak? Ya ada orang yang baik di sana ya juga banyak. Orangnya nggak jahat semua. Iya ndak. Semisal di Demak, apakah orangnya baik semua? Kan tidak. Ya. Mesti ada orang jahat, Kayak ada daerah jahat orangnya gitu. Sama di sana juga masyarakatnya baik-baik. Kalau nggak baik. Ya baik-baik. Kalau masuk TNI perempuan ada. Ya ada namanya Koat. Kuat. Iya, Komando Wanita. Ini ada pendaftaran tentara. Tiara bisa masuk nggak ya? Ya yang penting tingginya masuk, jasmaninya masuk. Nah jasmani masuk tingginya rak masuk. Kak Ya Intan. udah bisa semua harus masuk, harus melalui latihan. Oh. Di Demak ada latihannya Pak. Di Kodim Demak ada tuh. Kodim Demak itu. Sini ada pelatihan tuh. Oh, yang
ame arah Pasar Bintoro ya. Itu kan Demak itu. Ya itu Kodim. Saya dinasnya ya di situ, tapi kan ada Koramil itu ikutnya ya Kodim Demak itu. Itu Kodim Demak yang caranya kayak polisi kan Kapolres, itu Kodim anu. Itu namanya Komandan Kodim kalau di sana. Komandan Kodim. Ini ada pendaftaran. Untuk tentara cewek cowok boleh? Cewek cowok. Kalau waktu pas angkatannya Pak Badi nggak ada yang cewek? Ya nggak ada, cowok semua. Kalau misal ada anak muda yang bercita-cita jadi TNI, apa tips yang paling penting dari Bapak biar mereka siap secara mental dan fisik? 1, harus latihan fisik. Yang kedua, harus sehat jasmani, harus sehat rohani, fisik, jasmani, kesehatan, perlu semua itu. Kalau sakit mental, waktu itu harus perlu latihan. Sekarang jasmani lari, kalau enggak latihan kan enggak bisa. Langsung kalau lari. Enggak berlatih kan enggak bisa karena ada lari harus 1 putaran. Itu kalau di mana? Di GOR. Oh iya ya. GOR ini loh, gedung KONI. Itu 1 putarannya kan 400. Pak Badi lari di situ. Itu kalau saya sekarang sudah tidak seperti dulu. Kalau mau masuk itu harus 7 putaran, 12 menit. 12 menit. Kalau cowok 7 putaran. Kok Pak Badi tahu? Ya tahu itu masuknya tentara harus seperti itu. Oh iya. Nanti tesnya itu larinya 12 menit. Tapi harus 7 putaran. 12 menit. Berarti 1 putarannya berapa? 1,5 lah. Ya 1,5 menit itu harus 1 putaran. Lari cepet. Iya, harus 1 putaran. Itu namanya nanti 7 kali 4 baru 2.800. Itu sudah masuk kategori nilai enggak passing grade, enggak nilai bawah. Terus nanti push up itu 1 menit. Harus dapat 41. Kok ganjil, Pak? Ya 41, 42 nilainya harus 40 ke atas. Itu baru nilai bagus. Terus sit up. Nah, sit up itu harus 42 juga. 1 menit. Terus restock. Ini pull up. Ya. Nah, itu harus 18 1 menit. 18 kali. Iya, itu nilai-nilai bagus. Misalnya minimal harus nilai 80 90 nanti kan sudah bagus nilainya. Kayak gitu nilai-nilai itu cewek cowok sama? Ya enggak, kalau cowok kan push up-nya menitannya sama, push up-nya beda. Pak Badi waktu pelatihan pernah lihat cewek kayak latihan gitu. Apa satu latihan kayak ya, latihan Itu di Kodim kan banyak kemarin tuh cewek sama cowok. Di pool di sana. Di pool itu siapa, Pak? Di pool ya dikumpulkan di sana, daftar saya pengen latihan di sini nanti bareng-bareng kan gitu. Aku dulu latihan tentara lucu-lucu. Lucu ya. Iya lucu, Pak. Ana sing kayak waktu latihan waktu dilatih kayak Pak Badi tahu digarap. Garap ya. Ya kayak cara kok diguyon Ya biasa. Kerjaan senior, kerjaan biasa. Tapi seneng, Pak. Kalau kita tidak ada dendam. Tentara dengan tentara tidak ada dendam. Banyak pelatih saya yang di sini. Contohnya adik saya banyak yang ketemu di Koramil. Adik tentara angkatan. Saya di angkatan itu dulu satu kompi ketemu lagi di sini. Tugas juga? Iya. Enggak apa-apa, kita sama-sama sudah yang lalu paling ketawa-ketawa dulu gini Bang, dulu gini Bang. Nah, ngundangnya Bang. Tidak boleh. Iya, kita sama tentara ngundangnya bukan nganu Bang. Apa? Abang. Iya. Merah dong. Adik abang gitu. Adik, ya kalau ya Dik Bang. Kita ngundang seniornya Bang. Nah. Itu waktu
undang bank itu di kehidupan nggak pakai baju juga? Iya, nggak pakai dinas juga panggilnya tetap bank. Itu udah jadi dengan peraturan. Iya, itu sudah jadi antara senior junior kan gitu. Kalau sekarang Bapak flashback, apa hal yang paling Bapak syukuri dari semua perjalanan hidup ini? Ya, alhamdulillah syukuri sampai sekarang masih diberi kesehatan, masih bisa berdinas nanti sampai pensiun. Yo alhamdulillah sudah ada yang ganti pakaian saya, anak saya Husen kan gitu. Udah itu Pak Mas Husen dari lama? Udah lama? Husen, lu sudah 5 tahun. 5 tahun berarti 2020. Bapak juga mau pensiun berarti? Udah tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun? Iya. Berapa tahun toh? Nah, ini 55. Ini berarti Bapak 53. 3. Wah. Ngono ngeten nak misal udah ada tunjangan hidup, Pak? Apanya? Kalau pensiun? Ya ada. Ada, tetap ada? Ada. Kalau tunjangan hidup itu kok berubah? Ya, dari pemerintah? Iya toh. Tunjangan pensiun tetap ada bagi prajurit yang sudah pensiun. Tapi beda dengan gaji. Nanti misalkan tunjangan kinerja sudah tidak ada. Tunjangan udah beda. Itu hanya untuk gaji toh. Kalau misal nggak jadi tentara dulu Pak Badi jadi apa? Saya dulu cita-citanya terus terang ada 2. Apa? Mondok pesantren. Itu paling saya sukai dulu. Karena saya dulu SMP terus SMA saya di pondok pesantren. Berarti nggak expect kalau jadi tentara? Ya expect juga. Kan punya cita-cita kan. Kalau bisa kan ya bisa ngaji, ya bisa jadi tentara gitu. Saya dulu pernah mondok pesantren. Saya dulu ya di Wonosobo sana. Saya sekolah sambil mondok pesantren. Saya SMA-nya SMA Islam. SMA Islam. Iya. Nah, kalau mau masuk TNI itu harus sarjana dulu apa enggak, Pak? Tidak. Ada batasan umur? Ada. Minim. Jadi gini, di dalam tentara itu ada banyak. Kamu melewati sarjana ya bisa. Melewati sarjana? Kamu sekolah, kuliah, nanti kan sarjana. D3 misalkan atau S1. Nanti masuk lewat jalur itu bisa. Ada sendiri. Terus sekarang kan rata-rata lulusan SMA. Nanti ada yang tamtama, ada bintara, ada sekolah yang taruna yang taruna angkatan yang taruna itu ada 3. Itu jadi tiap tahun itu ada 3 pendaftaran, tamtama, bintara, taruna. Bedanya apa, Pak? Tamtama kan yang paling bawah, terus bintara, terus taruna. Beda-beda pendidikannya. Beda-beda. Latihannya juga beda. Beda-beda. Kalau bintara, tamtama itu kan nanti kan dia paling dasar, dia kan prajurit paling dasar toh. Nah, latihannya beda. Belum dikasih kepemimpinan. Nanti kalau bintara itu kan sudah membawa anggota, berarti pendidikannya tambah pendidikan kepemimpinan. Kayak SMP. Lah, nanti kalau perwira itu sampai 4 tahun pendidikannya. Taruna. Tapi beda nggak, kayak beda sama seragamnya podo? Ya seragamnya saja, cuma pangkatnya beda. Pak Badi? Saya sersan mayor. Artinya? Ini makanya sersan mayor ya kuning 4. Bintara sampai 4 ini tuh 1, 2, 3, 4. Oke. Itu apa? Aku ora ngerti artinya apa. Apa ya sudah, itu kepangkatan di dalam tentara. Saya dulu dari prajurit yang merah ini loh. Nah, merah terus sekolah bintara. Dari dulu Pak pakai baju itu, Pak? Mana? Itu. Iya tuh bajunya seperti ini tuh. Dari dulu itu. Maksudnya ini terus? Yonda. Kita kan ada dikasih
baju tuh tiap tahun, tiap nganu. Oh, berarti dikasih sana. Iya, sepatu kita dikasih negara. Sepatu, kaos kaki, baju, semua. Topi. Kaos tangan, topi. Topi ada topi. Iya. Oh iya, ada topi. Tempat latihan beda-beda. Kalau yang Tamtama itu di Gombong. Gombong ke Bapak? Gombong Kebumen sana. Oh, Kebumen. Jadi pusatnya sana Kebumen. Kalau yang Bintara itu di Bandung sendiri-sendiri. Tapi di Semarang aku pernah kemah di situ, katanya Bapak TNI ada latihan. Itu latihan kayak gitu juga, Pak? Iya. Terus kalau Taruna itu di Magelang. Sendiri-sendiri tempatnya. Semua. Loh, Pak Badi tahu di seluruh Indonesia tahu? Apanya? Kayak tugas di seluruh Indonesia, kayak dari Sabang sampai Merauke. Ya saya di Maluku, Ambon itu mengatasi kerusuhan. Terus di Aceh 2 kali. Pas tsunami saya di sana. Loh. Kan tsunami, Pak. Hah? Kan tsunami, Pak. Ya saya pas di sana. Saya sudah 3 bulan di sana. Ada tsunami. Oh, tsunami-nya kena Bapak juga? Alhamdulillah tidak. Kena ya saya sudah tidak ketemu Tiara tuh. Waduh, iya. Berarti pas tsunami Bapak benar-benar di situ? Iya. Kok nggak pulang, Pak? Kok pulang gimana? Malah ditambah waktunya suruh bantu ngambilin mayat-mayat itu kok. Beda daerah apa gimana? Apanya? Saya kan di hutan. Saya kerjanya di hutan, bukan di kampung. Itu yang kena kampung. Yang kena kan kampung. Berarti ngambilin mayat itu udah biasa, Pak? Biasa. Yang tak berupa mayat? Biasa, diambil masukkan ke nganu toh. Ke apa? Itu lo kantong mayat itu tuh. Orang-orang. Iya. Ada nggak kayak asal kayak Bapak nemu mayat tapi udah nggak bener-bener enggak? Iya toh. Apa? Matanya hilang? Ya sudah busuk. Nah, gitu. Perempuan, laki-laki? Ya enggak tahu orang sudah nganu. Oh iya. Itu Bapak junjung sendiri? Ya banyak teman rekan-rekan tuh. Rekan-rekan? Iya, teman-teman. Kok medeni ngono, Pak? Ya memang kehidupan tentara ya medeni kan. Tapi lucu. Kalau di sini saya kan sudah jadi Babinsa. Babinsa itu kan saya punya teman di mana? Di mana-mana. Di Lempuyang itu kan, saya minta teleponnya, nanti kalau ada apa-apa telepon saya ya kan bisa. Makanya saya kadang di rumah. Tapi saya sudah punya jaringan itu namanya jaringan teritorial. Jadi iki Pak Kepala Desa, iki sopo. Nanti ini ngasih tahu informasi kepada saya. Orang-orang ini. Jadi saya kerjanya tidak perlu ke desa, tidak perlu. Kan sudah ada jaringan. Pak Badi di situ sendiri kayak tugasnya? Sendiri sama polisi 1. Oh, berarti setiap desa ada polisi 1, ada di desa itu ada 3 pemimpin. Ya. 1 lurah, 1 dari tentara, 1 dari polisi. Polisinya polisi Demak? Iya, Wonosalam toh, Polsek Wonosalam. Ya. Berarti itu udah benar-benar setiap desa itu benar-benar udah di. Iya, sudah dikonsep seperti itu. Kalau di kecamatan ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek. Naik ke atas ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, komandan Kodim saya, komandan saya. Dan kan urutannya begitu. Nanti kalau di sana ada gubernur, ada Kapolda, ada Panglima Kodam seperti Panglima saya. Kan ada semua sudah urut-urutannya itu. Itu 3 dari kecil saya dari desa. Saya polisi 1, terus pemimpin saya yang di tengah-tengah gitu orang umum contohnya ya bupati, polisinya kanan kiri terus sampai atas itu seperti itu. Kalau TNI sama polisi apa bedanya, Pak?
Beda banget. Ya beda, polisi keamanan, kita pertahanan. Polisi apa? Keamanan toh? Ya, keamanan. Kalau kita pertahanan, tapi bisa diperbantukan. Karena undang-undangnya ada selain perang, dia diperbantukan. Contohnya Pak Bupati minta tentara ya bisa. Minta tentara Maksudnya untuk pengamanan. Oh, ini mau ada demo. Pak Bupati minta 50 orang. Nanti kita diperbantukan ke pemerintah daerah. Kalau enggak diminta berarti enggak? Ya udah toh. Enggak langsung kayak. Ya, itu yang langsung kan kepolisian. Nah, kalau kita harus ada permintaan dari kepolisian, minta bantuan tentara, baru kita datang. Tugas paling berat. Ya, tugas paling berat sebetulnya tugas itu tidak berat. Tugas paling berat ya satu, kita meninggalkan anak istri itu paling berat. Kan gitu. Maksudnya tuh gini Pak, waktu tugas di mana gitu loh, mengatasi konflik yang paling besar itu. Yang paling besar ya di Aceh. Sampai berapa tahun Pak? 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun. 1 tahun terus pulang. Pulang terus latihan lagi. Terus berangkat lagi. Latihan terus Pak ngono kuwi? Iya. Enggak ada liburnya. Enggak. Enggak badi libur ini. Loh, kalau gini loh bedanya. Dulu kan saya di pasukan toh. Di pasukan itu adanya tiap hari lari. Lari, bersih-bersih pangkalan, latihan itu aja. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang saya itu babinsa tugasnya. Ini ada informasi misalkan ya. Tinggal saya bel Pak Lurah gimana? Aman, desa aman, udah cukup. Enggak perlu gimana-gimana. Gitu, saya dari jauh bisa mantau karena sudah bisa menjaring. Beda kalau saya dulu waktu muda seperti Mas Husan lah ya. Nah, itu kan beda. Adanya latihan itu aja. Berarti berapa tahun itu Pak pas latihan? Ya saya di asrama itu 13 tahun. Dari 95 sampai berapa 2008 ya, 13 tahun. Aku lahir. Nah, saya di sana 12 tahun. Tugas yang paling berat yo memang yo berat semua kalau dalam berat, tapi kalau sudah latihan ya enggak berat. Yang paling menyentuh hati, Husen tidak kenal sama saya pernah. Aduh. Karena sering tak tinggal, begitu turun manggil saya Wah, itu yang paling menyentuh hati. Anak saya enggak kenal sama saya karena sering tak tinggal pergi. Tanya sama Mas Husen itu waktu dia masih TK. Besok tanya enggak apa-apa pulang kan. Loh besok tanya enggak apa-apa toh. Kan anak saya pulang Oktober. Boleh ditanyain Pak? Ya boleh, tanya aja. Enggak. Tanya aja masih bujangan santai. Ceritanya enggak lah. Ya, Oktober pulang nanti tanggal 5. Itu berat pulang perang ya, latihan. Itu pulang jaga perbatasan. Di sana kan ada, di NTT kan ada perbatasan antara timur Indonesia. Lah itu yang menjaga adalah kemarin Mas Husen sama kawan-kawan. Makasih banyak untuk Pak Badi yang sudah berbagi cerita ya. Udah, terima kasih ya. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita sampai ketiduran mungkin. Oke, aku Rohmah Tiara Setiani. Pamit dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.